bahwa ada TNI yang sedang bermain api. Jadi sebenarnya saya ingin kepada pihak TNI di era reformasi. Ya, maaf nih kalau salah. Ya. Mensabotase dengan akhirnya dibikin seolah-olah reformasi gagal. Ya, caranya adalah dengan menghambat pendirian rumah ibadah gitu. Tapi habis itu mampu meredam gejolak radikalisme atau ideologi khilafah. Nah, dan sekarang sedang ada momentum untuk melawan khilafah. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Dulu ya Pak Gajah Mada ya, Pak Gajah Mada lalu Johan Praga. Silakan Pak Gajah Mada. Ya, Rahayu ya. Salam. Rahayu Pak Gajah Mada. Terima kasih diberikan kesempatan ya untuk bicara ya. Beberapa saya komentar singkat tapi nanti ada yang panjang. Jadi perjuangan Pendeta Palti Panjaitan ya, saya pikir cukup baik ya. Hanya memang itu butuh jangka panjang ya. Maksudnya 15 tahun loh Pak. Kalau 15 tahun setiap minggu demo seluruh gereja juga sulit mungkin karena mendukung gereja Yasmin dan gereja HKBP Philadelphia ya. Tetapi ketika gereja Yasmin kan saya diangkat isunya kan, toh kita juga banyak mendukung ikut mendukung GKI Yasmin gitu. Jadi memang perjuangan untuk gereja kebebasan dalam mendirikan rumah ibadah itu adalah hak asasi seluruh rakyat Indonesia ya. Walaupun Pak Paul sendiri ya, Pastor Paul juga terhadap bangunan kan tidak terlalu, bangunan gereja maksudnya tidak terlalu concern, tetapi ketika itu bicara hak untuk mendirikan rumah ibadah kan jadi lain ceritanya ya. Gitu ya. Jadi kita harus ya, orang Kristen harus cerdas, tetapi betul memang pesan bahwa perjuangan pendeta HKBP Philadelphia dan GKI Yasmin adalah perjuangan seluruh minoritas ya, seluruh non muslim saya rasa, belum tentu minoritas, jangan-jangan ya, seluruh non muslim ya yang dalam mendirikan rumah ibadah ya. Lalu ada beberapa komentar ya, memang tadi ada bicara yang mengenai Pak Jakarta Sihol mengenai reformasi tadi siapa ya, salah ya, reformasi saya nggak tahu tadi siapa yang ngomong, lupa malah. Pokoknya ada yang bicara mengenai reformasi. Pak Jenderal jelas mengatakan tidak setuju reformasi karena dampaknya begini. Saya justru katakan reformasi itu malah bagus ya. Bahkan saya punya data bagaimana secara ekonomi sejak reformasi itu meroket Indonesia, hanya memang belum merata, itu yang harus dibetulin ya. Jadi kalau secara sederhana sebenarnya ya, tadi tersirat sebenarnya Pak Pendeta Palti sudah mengatakan bisa diatur kok yang demo. Jadi artinya tadi saya di channelnya Pak Susu Kuda berkali-kali bicara ya bahwa ada TNI yang sedang bermain api. Jadi sebenarnya saya ingin kepada pihak TNI di era reformasi ya. Jangan-jangan kebanyakan TNI seperti Pak Jenderal gitu. Dalam hati tidak mendukung reformasi lalu mensabotase. Mohon maaf nih kalau salah ya. Mensabotase dengan akhirnya dibikin seolah-olah reformasi gagal. Ya, caranya adalah dengan menghambat pendirian rumah ibadah untuk GKI Yasmin ya dan HKBP Philadelphia atau dan yang lain. Rumah ibadah banyak yang dibakar, banyak yang ditutup, termasuk sinode saya. Gitu juga ada yang sudah 20 tahun gerejanya ditutup gitu. Waktu saya kecil, saya bergereja di situ, ditutup gitu. Sekarang dan jumlahnya 1.000 lebih ya. Tetapi ya dalam konteks misalnya FPI ya, kita lihat hanya Jenderal Bintang 2 mampu mengalahkan, istilahnya mampu meredam ya, gitu. Tapi habis itu mampu meredam gejolak radikalisme atau ideologi khilafah. Nah, dan sekarang sedang ada momentum untuk melawan khilafah
Tetapi ya pada saat itu, pada waktu Maijen Dudung sebagai Pangdam mencopot baliho FPI, tiba-tiba langsung diserang oleh ini kan, oleh Jenderal Gatot Nurmantio kan, yang bintang 4 kan, padahal sudah pensiun tuh padahal. Nah, tapi sekarang naik pangkat dia, dan terus momentum itu masih ada, momentum anti khilafah itu terus terbangun ya, sehingga mungkin doktor ya, rupanya wali kota Bogor itu doktor ya, mulai kepepet juga nih ya. Padahal didukung oleh mantan ketua KPK Hamdan Julfa, itu yang maksudnya si Gatot Nurmantio itu ya didukung oleh Hamdan Julfa, mantan ketua KPK. Jadi kadrun sisa-sisa yang lain itu banyak ya di era SBY, dan SBY kan dari TNI, makanya saya curiga TNI memang sedang bermain api. Saya ingin mengatakan di channel ini, janganlah TNI bermain api. Boleh jadi presiden, boleh merebut kekuasaan, tapi jangan menyentuh ya, jangan menyentuh yang sifatnya seperti ini ya, seperti keributan antara umat beragama. Ini bahaya sekali ya, taruhannya bisa Indonesia terpecah belah ya. Jadi saya masih setuju ya, saya ingin cepat-cepat nih, saya masih setuju ya bahwa Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan serikat. Lalu kalau mengenai PT UN tidak punya eksekutor, ini yang saya kadang-kadang melihat orang hukum ya, itu sampai korupsi. Kan cukup saja harusnya sama kepolisian dan kejaksaan. Dibuat KPK. KPK ternyata tidak cukup, perlu Dewan Pengawas KPK. Nanti jangan-jangan Dewan Pengawas KPK perlu dibuat Dewan Pengawas untuk Dewan Pengawas KPK. Jadi kayak orang hukum atau orang sosial itu nyari kerjaan gitu, banyak pengangguran. Jadi dia bikin kayak begitu, rumit jadinya. Jadi seharusnya bisa sharing lah kalau namanya eksekutor. Kalau mengenai ada kendala yang tadi Pendeta Palti Panjaitan katakan, akhirnya sulit keputusan PT UN dilaksanakan karena tidak punya eksekutor, ya itu harusnya masalah organisasi saja ya. Harus sebuah negara seperti Indonesia yang negara besar ya, saking besarnya walaupun pertumbuhan ekonomi terus menurun ya, saya lebih concern soal ekonomi sebenarnya dan industri. Tetapi karena masalah khilafah ini penting ya, jadi saya harus terpaksa balik-balik terus kepada isu-isu terkait ya rumah ibadah, khilafah begitu. Jadi Indonesia ini negara besar. Bayangkan hanya dengan besarnya saja tidak punya teknologi baru, bisa jadi Indonesia menjadi urutan kelima ya. Kalau tidak sampai negatif tuh bisa sampai urutan kelima gitu. Nah, jadi karena besarnya itu jadi banyak yang sirik ya. Karena sirik lah, sebutlah Malaysia sirik, negara-negara tetangga sirik, Australia jelas itu dia sebut ada musuh, latihan perang-perangannya itu musuh dari utara, tidak disebut negaranya Indonesia. Tetapi yang udah jelas kan, satu-satunya negara dari utara Indonesia lah gitu. Jadi apalagi kalau bicara konteks geopolitik ya, sekarang ini Amerika sedang melawan Cina. Jadi kalau khilafah atau radikalisme berkembang di Indonesia, ya kan mendukung melawan Cina sebenarnya kan di dalam kan, gitu. Tapi kalau di konteks internasional, khilafah itu yang mendukung Palestina bertentangan dengan kepentingan Amerika yang mendukung Israel. Nah, jadi memang nggak gampang ini makanya tadi ketika demo di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat ya, Bapak Pendeta Palti merasa seperti kurang mendapat support ya. Jadi memang berubah-berubah ini namanya politik ya. Yang saya kurang nyaman juga bagaimana Rusia saya pikir sudah Kristen ya, Kristen Ortodok. Amerika itu ya jelas Kristen. Kalau dua bersatu ya kuat sekali dunia ini. Tapi kan enggak. Berkelahi itu Rusia dengan Amerika kan. Nah, jadi kalau melihat dari konteks agama dengan geopolitik beda lagi ceritanya. Jadi kalau ada konteks pendirian rumah ibadah yang maju mundur atau ini jangan maju mundur lalu kurang disupport oleh Amerika agak masuk akal gitu. Jadi kalau dilihat dari konteks politik karena konteks geopolitik, karena tadi Pendeta Palti demo di depan kedutaan besar Amerika mungkin punya asumsi akan didukung gitu. Nah, tapi dalam konteks tadi kan udah jelas ya. Lalu yang terakhir ini memang dari sejak saya mahasiswa ya, saya kaget-kaget juga kalau melihat HKBP. Jadi memang perlu direnungkan ya.
perlu direnungkan mengenai komentar tadi, mungkin pendeta Matias Tamba kali ya. Nah, itu saya sudah melihat dari mahasiswa, kaget juga saya gitu, sebagai sesama orang Kristen. Terus saya tanya kepada orang HKBP, jangan ikut campur. Dia tegas banget ke saya. Waduh, memang memalukan gitu. Nah, itu saja komentar saya. Terima kasih. Oke, lanjut dulu ya. Beberapa saya nggak setuju, tapi kita boleh berbeda di sini. Ya, Pak Beta, lanjut. Ya, Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.